dari seni ibing kuda lumping Margo Rahayu. Karena seni ibing Margo Rahayu ini teman-teman sangat luar biasa masyhur, sangat diterima oleh publik di semua elemen masyarakat, baik di kalangan orang tua, kalangan anak muda, remaja itu paling senang melihat seni kuda lumping Margo Rahayu, Pak. Bahkan sudah tampil di berbagai channel YouTube gitu kan. Itu berdirinya pada tahun berapa, Pak? Kalau nggak salah 2006 ya. 2006 ya. Itu diketuai oleh Bapak Paima dari kesepuhan, jadi sambil belajar ya, sambil digali sambil belajar gitu. Pak, salah satu rahasianya seni ibing Margo Rahayu meraih kesuksesan yang menurut saya ini luar biasa, Pak ya. Karena sangat terkenal, termasyhur di semua kalangan itu. Bagaimana itu, Pak? Ya rahasianya kita harus dekat sama puasa, dibarengi sama ibadah gitu dikit. Nah, nanti yang menilai kan orang banyak. Nah, itu kita harus bantu. Caranya kayak gitu paling. Jadi gini, Pak, di seni ibing kuda lumping itu kan kalau menurut analisa saya ada beberapa hal. Yang pertama itu biasanya itu menari, yang keduanya itu biasanya itu ada tambahan janturan, yang ketiga apa, Pak? Bodoran, yang keempat ya nggak ada. Berarti kalau janturan itu mengundang ke apa namanya, hodam gaib gitu, Pak. Iya. Misalnya itu kalau menurut orang sini itu mendem kali ya, Pak ya. Mendem. Kalau orang Jawa itu mendem. Kalau Sunda sama aja kalau mendem. Nah, itu dikala kita memberikan arahan kepada sang penari-penari di kuda lumping untuk bisa memanggil hodam seperti itu, bagaimana, Pak? Pak Kasuban itu? Jadi caranya kalau dipayungkan lah. Iya. Kalau anak-anak cuma menerima aja, jadi yang manggil saya. Cuma kalau anak-anak cuma pinjam badan, jadi saya model ambil. Pokoknya contohnya kita ambil dari lingkungan dulu, biar Pulasari, Silat Tumpang, Gedung Damar, dari sini dulu. Seandainya dari sini udah semua di Kawat juga dikondang, dan baru keluar. Gitu. Saya nggak satu jalur, banyak jalurnya, tapi itu mah rahasia. Nah, terus gini, Pak, dikala selesai janturan itu menjelang selesainya itu si hodam-hodam tersebut pulang sendirinya apa sama bapak lagi diurus? Balikan lagi. Diurus sama kita bapak lagi. Udah selesai dan balikan lagi dari tempat asal-asalnya. Pernah nggak, Pak, ada kejadian misalnya begini, dikala ada janturan seperti itu, kalau zaman sekarang itu mungkin ada yang hodamnya reseh misalnya gitu, Pak? Kalau reseh sih bisa aja, tapi kita insya Allah ya ketanganan. Soalnya biasanya kalau reseh itu biasanya nggak pernah disambat, apa nggak didatangin, nggak dikirimin doa tawasul, nah gitu biasanya gitu reseh. Tapi alhamdulillah selama ini kayaknya nggak ada. Mungkin yang reseh-reseh mungkin yang dari luar. Sementara mulus-mulus saja, mulus saja, alhamdulillah. Terus gini lagi, Pak, dikala habis janturan itu apa namanya? Bodoran. Kalau bodoran itu menggunakan hodam apa enggak, Pak? Hodam juga. Oh, ada hodam juga. Tapi beda dengan yang rese-rese itu. Rese lain, ya. Dan yang maksudnya sama aja, cuma lebih rendah lagi. Tensi hodamnya. Tensinya lebih rendah. Jadi yang masuknya ke jasad-jasadnya penari itu berarti yang biasa-biasa aja. Biasa aja, lebih bawah yang biasa dari janturan. Jadi dagelan itu teman-teman salah satu segmen dikala seni ibing kuda lumping pentas itu ada 3 segmen. Satu menari, yang kedua janturan, yang ketiga dagelan. Dagelan itu kalau menurut bahasa Jawanya itu humoran ya, Pak ya. Nah, tapi humoran ini dengan adanya dimasuki hodam. Terus gini, Pak, dikala memilih penari itu Bapak membimbing sendiri berarti ya? Iya. Membimbing dari nol.
bagi anak-anak muda yang hobi suka menari. Terus hobi tersebut oleh Bapak alhamdulillah diberi wadah, yaitu diberi satu organisasi seni kan. Bapak luar biasa, kalau menurut saya itu Bapak sangat luar biasa, bisa menggali potensi-potensi anak-anak muda yang suka seni, disalurkan dan diarahkan kepada wadah yang tepat kan gitu. Nah, itu dalam melatih perjalanan tarian itu sulit nggak Pak? Pernah mengalami kendala-kendala yang sulit nggak? Kayaknya enggak ya? Ya gimana orangnya? Tergantung kecerdasan orangnya dalam menyerap pelatihan. Ya itu. Kadang-kadang orang kan ada yang apa ya, kan badannya yang kaku, ada yang lembut, itu kan lama prosesnya. Yang dibutuhkan paling yang bagus-bagus yang lembut Pak. Ya emosinya yang apa badannya lembut itu enak lah buat nari. Kadang-kadang kan orang-orang ini kan susah, dan yang kaku kan susah masuknya gitu. Pak, kalau menentukan siapa yang bisa masuk menjadi pemain seni barongan, pemain seni barongan kan itu berarti modalnya yang lebih dari yang lainnya. Itu biasanya dipilih dari si penari yang bertubuh kekar, ototnya, atau gimana itu Pak? Kalau masalah itu dari indang. Nanti dari indang, dilihat dari fisik. Antara indang dari fisik kita bisa nggak menyatu situ. Jadi nggak bisa dipilih dari langsung nggak bisa. Jadi kodam Kodam tersebut yang memilih ya, cocoknya kepada penari yang mana gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau dari situ kayak gini, saya kan anak-anak kumpul. Kodam dipanggil semua. Nanti bisa masuk ditarik, dikeluarin, masuknya kemana yang masuk yang pas. Jadi nggak bisa ditunjuk satu-satu, nggak bisa ditunjukkan kodam ini yang cocoknya pada si A. Oh, nggak bisa. Nanti kalau gitu kan tadi lihat dari postur tubuh, nanti ke ahliannya dia dari mana, kan bisa. Gitu. Jadi dia udah cari sendiri nanti. Pak, mohon petunjuk ini sedikit krusial. Ketika masyarakat sangat banyak yang menginginkan jasa gitu, kalau misalnya ajakan ingin menggunakan jasa kuda lumping Margo Rahayu, itu kalau sekarang itu sudah menyampai berapa juta itu tarifnya ya? Kalau biasanya itu kalau borongan siang malam berarti? Siang malam itu 6 juta dari sini. Tapi nggak tahu sekarang mah paling 6 juta, jadi ada udah sound sama sesaji gitu lah, udah komplit. Ya, ada sebagian yang punya adat dan nyiapin sebagian. Iya. Nah, terus gini lagi Pak, dengan kemasyhuran seni ibing kuda lumping Margo Rahayu itu sudah pernah mendapat perhatian dari pemerintah belum? Misalnya bantuan? Kayaknya belum sih, belum mengajukan proposal juga belum. Cuma lingkungan aja lah, paling lingkungan dulu. Karena kita kan masih belajar. Berarti itu semua dari mulai gamelan, pakaian, semua perlengkapan itu masih swadaya. Iya, milik pribadi. Milik ketua, modal. Belum ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Ya. Itu dari ketua, nanti kepada anak-anak dipotong lah berapa persen gitu buat cucian apa gitu, ada masukannya gitu. Teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita sudah bertemu dengan Pak Kasepuhan seni kuda lumping Margo Rahayu. Beliau telah memberikan kita kesempatan bertemu dikala dengan segala kesibukannya, karena beliau luar biasa di sini menjadi kasepuhan yang banyak didatangi oleh masyarakat. Masyarakat sangat luar biasa membutuhkan jasanya beliau, teman-teman, karena beliau di sini itu termasuk orang yang linui. Jadi bagi teman-teman semuanya di mana Anda berada, apabila ada keluhan-keluhan di bidang hal-hal mistis tubuh atau apa, olah energi tubuh kita dengan energi alam, nah jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Pak Suratman. Beliau salah satu ahlinya, teman-teman. Lah sambil belajar katanya tuh. Cuman kalau menurut saya dia itu udah ahli lah. Jadi intinya ini teman, kedatangan kami dari channel YouTuber
pabelan CMS Misteri mengunjungi Pakesepuhan. Satu, kita silaturahim. Yang keduanya, kita itu bertanya-tanya lah, bercengkrama bagaimana sih dalam dunia mistis di Kuda Lumping. Alhamdulillah tadi oleh beliau sudah diceritakan bagi teman-teman yang pengen ataupun punya hobinya di bidang tari, itu boleh juga disalurkan di wadah dan bergabung dengan Margo Rahayu, Seni Kuda Lumping Margo Rahayu di bawah naungan Kesatuan Pak Supratman. Jadi alhamdulillah pada sore kali ini kita sudah bisa tahu rahasia-rahasianya Margo Rahayu yang begitu luar biasa termasuk ini untuk di wilayah kita gitu. Jadi, sudah diterima publik, diterima semua elemen masyarakat, bahkan sudah di-uploadkan di berbagai YouTube, Pak. Jadi sementara wawancara kami dengan Pak Supratman kita cukupkan di sini, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat